Halo guys, kembali lagi di channel Sonata. Di video kali ini admin akan memberikan rekomendasi 10 anime yang tayang pada musim winter 2021 guys. Sebelum lanjut di video, diharapkan kalian semua like, share, dan subscribe channel ini biar admin lebih semangat lagi uploadnya. Anime pertama yang admin rekomendasikan adalah Tensei Shitara Slam Dataken Season 2 yang diadaptasikan oleh studio 8-bit. Anime ini merupakan serial lanjutan dari anime sebelumnya yang berjudul yang sama. Anime ini menceritakan Satoru Mikami, pria berusia 37 tahun yang baru saja terseret ke dunia fantasi. Setelah dibunuh oleh perampok, ia kini bebas dari kehidupannya yang membosankan dan memulai petualangan baru di dunia fantasi sebagai monster lendir dengan kemampuan yang unik. Anime ini menyajikan struktur fantasi yang unik dan membangun peradaban monster guys. Anime ini memiliki komedi dan action yang sangat halus sehingga menurut Mimin merupakan salah satu anime isekai terbaik. Dr. Stone Season 2 yang diadaptasikan oleh studio TMS Entertainment dan season satunya berjumlah 24 episode. Setelah 5 tahun menyembunyikan perasaan yang tak terucapkan, siswa SMA Taiju Oki akhirnya siap untuk menyatakan cintanya kepada Yuzuriha Ogawa. Namun tepat ketika Taiju memulai pengakuannya, cahaya hijau yang menyilaukan menghantam bumi dan membatu seluruh umat manusia dan mengubah setiap manusia menjadi batu. Beberapa milenium kemudian, Taiju terbangun dan menemukan dunia modern sama sekali tidak ada alias lenyap guys. Karena alam telah berkembang di tahun-tahun umat manusia berdiri diam, di antara dunia patung batu, Taiju bertemu dengan satu manusia yang masih hidup, temannya yang mencinta sains, Ishigami Senku, yang telah aktif selama beberapa bulan. Taiju mengetahui bahwa Senku telah mengembangkan skema besar untuk melancarkan kebangkitan penuh peradaban dengan sains. Otak Taiju dan otak Senku bergabung untuk menjalin kemitraan yang tangguh, dan mereka segera menemukan metode untuk menghidupkan kembali mereka yang membatu. Namun, rencana induk Senku terancam ketika ideologinya ditantang oleh orang-orang yang terbangun. Sementara itu, alasan pembatu umat manusia masih belum diketahui guys. Yakusoku no Neverland Season 2 yang diadaptasikan oleh studio Cloverworks dan season pertamanya yang tayang pada winter 2019 dulu guys. Dikelilingi oleh hutan dan pintu masuk berpagar, Gracefield House dihuni oleh anak yatim piatu yang hidup bahagia bersama sebagai satu keluarga besar, dirawat oleh mama yang bernama Isabella. Meskipun mereka diharuskan untuk mengikuti tes setiap hari, anak-anak bebas untuk menghabiskan waktu mereka sesuai keinginan mereka sendiri. Biasanya bermain di luar selama mereka tidak terlalu jauh dari panti asuhan guys. Peraturan yang diharapkan mereka ikuti tidak peduli apapun yang terjadi, namun semua masa indah harus berakhir. Karena setiap beberapa bulan seorang anak diadopsi dan dikirim untuk tinggal bersama keluarga baru mereka tidak pernah terdengar lagi. Namun ketika bersaudara tertua memiliki kecurigaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di panti asuhan, dan mereka akan menemukan nasib kejam yang menanti anak-anak yang tinggal di Gracefield, termasuk sifat memutarbalikkan. Kotobon no Hanayome Season 2 yang diadaptasikan oleh Biburi Animation Studio bercerita tentang Uesugi Futaro, murid yang cerdas namun memiliki sikap yang tertutup. Ayahnya yang terlilit hutang memaksa dia dan adiknya bertahan hidup guys. Suatu hari Uesugi berdebat dengan salah satu wanita untuk makan siang guys. Pada hari yang sama, ia diminta untuk menjadi guru les dari seorang anak murid dengan gaji 5 kali lipat dari gaji umum guru les sendiri guys. Tentu saja Uesugi nggak bisa menolaknya. Waktu ke waktu, ternyata klien dari Uesugi yang perlu diajari adalah orang yang sama yang ia ajak berdebat saat makan siang guys. Nakano Itsuki namanya. Ia adalah salah satu dari 5 bersaudara dan kembar guys. Dan kisahnya pun dimulai dari sini. Dan kelima kembar tadi pun mulai punya rasa terhadap Uesugi guys. Inti permasalahan di sini adalah siapakah yang akan dipilih oleh Uesugi Futaro guys. Mushoku Tensei Isekai Itara Hongi Desu diadaptasikan oleh studio Bin dengan genre magic dan fantasi. Tewas saat menyelamatkan orang asing dari tabrakan lalu lintas, Ned berusia 34 tahun bereinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudeus Girerat, bayi yang baru lahir dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya yang dipertahankan. Rudeus bersumpah untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Sekarang diberkahi dengan kekuatan magis yang luar biasa serta pikiran orang dewasa yang sudah dewasa.
Rudolph dipandang sebagai jenius dalam pembuatan oleh orang tua barunya. Segera ia mendapati dirinya belajar di bawah para pujang yang kuat, seperti ayahnya yang merupakan pendekar pedang dan seorang penyihir bernama Roxy menegur dia. Semuanya untuk mengasah bakatnya yang tampak. Tetapi meski ekstrinya polos, Rudolph tetaplah seorang otaku mesum yang menggunakan kekayaan pengetahuannya untuk membuat gerakan pada wanita yang tidak pernah bisa dia buat di kehidupan sebelumnya. Horimiya diadaptasi oleh studio Cloverworks dengan genre slice of life, komedi, romance, school, dan shonen. Meski digagumi di sekolah karena keramahan dan kehebatan akademisnya, siswa SMA Kyoko Hori telah menyembunyikan sisi lain dari dirinya. Karena orang tuanya sering pergi dari rumah karena pekerjaan, Hori harus menjaga adik laki-lakinya dan melakukan pekerjaan rumah, tidak menyisakan kesempatan untuk bersosialisasi jauh dari sekolah. Sementara itu, Izumi Miyamura terlihat sebagai otaku yang merundung dan berkacamata. Namun pada kenyataannya dia adalah orang yang lembut dan tidak cakap dalam belajar. Selain itu, ia memiliki 9 tindikan bersembunyi di balik rambut panjangnya dan tato di punggung dan bahu kirinya. Secara kebetulan, Horimi dan Miyamura berpapasan di luar sekolah, tidak ada yang terlihat seperti yang diharapkan yang lain. Pertentangan yang tampaknya kutub ini menjadi teman, saling berbagi sisi yang belum pernah mereka tunjukkan kepada orang lain. Kumo Desuga Nanika yang diadaptasi oleh studio Milipense dengan genre adventure, komedi, dan fantasi. Dunia di mana pahlawan dan Raja Iblis terus saling melawan. Sihir agung dari pahlawan dan Raja Iblis melintasi dunia dan meledak di ruang kelas sekolah menengah tertentu. Para siswa yang tewas dalam ledakan itu akan bereinkarnasi di dunia yang berbeda. Protagonis yang memiliki reputasi terendah di kelasnya bereinkarnasi menjadi laba-laba. Meski demikian, ia cepat beradaptasi dengan kondisi sekarang dengan kemampuan yang kuat. Ini adalah kisah tentang dia yang telah menjadi laba-laba, mencoba apapun yang dia bisa untuk hidup. Jadi MC kali ini merupakan laba-laba guys, bukan slime dan bukan tengkorak. Hataraku Saibo Season 2 yang diadaptasi oleh studio David Production. Di dalam tubuh manusia, sekitar 37,2 triliun sel bekerja dengan penuh semangat 24 jam sehari dan 36,5 hari setahun. Seperti biasa, AKQ U1146 bekerja keras untuk berpatroli dan membasmi bakteri asing yang ingin menjadikan tubuh sarang baru mereka. Di tempat lain, trombosit kecil berbaris untuk proyek konstruksi baru. Menghadapi luka dan alergi, tersesat dalam perjalanan menuju paru-paru, dan bertegar dengan sel serupa. Kehidupan sehari-hari sel selalu sibuk karena mereka bekerjasama untuk menjaga tubuh tetap sehat. Anime ini menceritakan tentang sel darah putih dan sel darah merah dan trombosit dalam tubuh kita guys. Tatoeba Last Dungeon Mai no Mura no Sunen ga Jouban no Machi de Kurasu Yona Monogatari yang diadaptasi oleh studio Lidance Film yang bercerita tentang Lyot adalah seorang pemuda yang mimpinya menemukan kekuatan sejati di ibu kota yang selalu dia kagumi. Meski tumbuh bersama tetangga yang selalu menganggapnya lemah, ceritanya dimulai dengan dia berangkat dari kampung halamannya, yang kebetulan terletak di tepat sebelah salah satu ruang bawah tanah paling berbahaya di dunia. Lyot mungkin menganggap dirinya tidak berdaya, tetapi ketika dia pergi ke kota yang berfungsi sebagai kota pemula bagi para petualang, perbedaan antar dia dan orang lain tidak bisa lebih mencolok. Jadi anime ini menceritakan tentang main karakter yang overpowered tetapi tidak dia sadari guys. Yakuzara Komozaki-kun yang diadaptasi oleh studio Project Number 9. Tomozaki adalah salah satu gamer terbaik di Jepang. Dan menurutnya, game kehidupan nyata adalah salah satu yang terburuk. Tidak ada aturan yang jelas untuk sukses, sangat simbang, dan tidak ada yang masuk akal. Tapi kemudian dia bertemu dengan seorang gamers yang sama baiknya dengan dia, dan dia menawarkan untuk mengajarinya beberapa eksploitasi. Jadi anime ini main karakternya digadang-gadang sebagai next MC yang gue banget guys. Sama halnya Ayano Koji, Oreki, dan Hachiman guys. Tentang aksi sosial dan tatapan matanya yang ala-ala ikan teri. Semoga anime kali ini tidak mengecewakan dan tidak mengandung menyakiti guys. Itulah tadi recommended 10 anime winter yang akan tayang nanti guys. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk update lebih cepat guys.